kita dari ujung kaki, Bang. Dari jeriji kita diambil dari jeriji kaki. Masuklah malaikat yang pertama. Malaikat pertama mencabut nyawa kita, Bang. Ditarik tuh nyawa kita dari ujung kaki. Nah, setelah sampai perut tuh malaikat yang pertama keluar. Gantian, masuk lagi malaikat yang kedua. Terus ditarik dari perut. Setelah dari perut ditarik, malaikat yang kedua keluar lagi sampai dada. Keluar malaikat yang kedua sampai dada. Setelah malaikat yang kedua udah keluar, masuk lagi malaikat yang ketiga. Terus ditarik dari dada sampai ke leher. Nah, ini keluar lagi nih sampai ke leher. Inilah yang dinamakan kalau napas udah tinggal di leher namanya sakaratul maut. Cuma terkadang kan kita mau beda. Ya, bagaimana emak lu? Waduh, udah sakarat. Sakarat apa? Sakaratul maut. Kita tempuk gemplong 3 masih habis. Aduh, belum itu mah, Bang. Ya, atau gemplong 3 masih habis, Bang. Yang namanya sakaratul maut nih napas sudah tinggal di tenggorokan. Nah, inilah yang dijelaskan firman Allah, apabila nafas sudah di tenggorokan ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana. Tidak sekali-kali Allah akan menerima taubatnya seseorang apabila sudah hadir kematiannya, apabila sudah sakarat hidupnya, barulah dia mengatakan ini tubtu al-ana, ya Allah sekarang juga saya mau bertobat kepada Engkau ya Allah. Ini yang udah ditutup tobat kita, Bang, apabila napas kita sudah sampai di tenggorokan. Karena kalau misalnya napas sudah sampai di tenggorokan, udah pilihannya apa? Mati. Kata Allah, enak amat lu udah napas tinggal di tenggorokan baru tobat. Kemarin kemana aja, woi? Ya, kemarin mah lagi sehat, awak sedang kekernya, ya, kumis kayak tembakau, ya, udah diperintah tobat, nggak mau tobat, perintah sembahyang, kagak mau sembahyang, ajan berkumandang, narik selimut, ya, udah kagak mau bertobat. Setelah napas udah sampai tenggorokan, baru dia berkata ini tuh betul al-ana, udah ditutup tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan Fir'aun sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pelantarannya Nabi Allah bahwasanya Fir'aun jangan sombong, jangan mengaku sebagai Tuhan. Allah yakni adalah wahdaniyah, Allah cuma satu, enggak ada Allah yang dua, enggak ada Allah yang tiga. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Fir'aun mengaku sebagai Allah. Sudah diperingatkan oleh Nabi Allah, sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Fir'aun tidak mau bertobat. Setelah Fir'aun mengepung Nabi Allah di tengah lautan, yang mana mengepung Nabi Allah beserta bala tentaranya, Nabi Allah memukulkan tongkatnya di tengah lautan. Akhirnya lautan tersebut terbelah menjadi 2. Nabi Allah beserta bala tentaranya lewat daripada tengah-tengah laut dengan kekuasaan Allah. Setelah Nabi Allah lewat di tengah-tengah laut, sudah hampir sampai ke tepi, akhirnya Fir'aun ingin juga melewati daripada tengah laut tersebut. Setelah Nabi Allah sampai ke tepi beserta bala tentaranya, Fir'aun beserta bala tentaranya sampai di tengah-tengah laut tersebut. Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa, yakni satukan kembali ya Rabb air laut tersebut. Akhirnya air laut tersebut disatukanlah. Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam di lautan tersebut yang maklum kita dengar namanya Lautan Ahmar ataupun Bahrul Ahmar, lautan merah yang ada di kota Mekah. Akhirnya setelah tenggelam Fir'aun membakar di tengah lautan, barulah Fir'aun berkata, ya Rabb, ini itu betul al-ana, sekarang juga saya mau bertobat kepada Engkau ya Allah ya Rabb. Kata Allah, udah kagak bisa Fir'aun.
Udah di lebah ini mah udah nggak ada pilihan lagi kecuali kematian. Akhirnya Fir'aun taubatnya sudah kagak diterima, maka didawamkan di dalam Al-Quran, walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana. Udah nggak bakalan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita apabila sakaratul maut, nafas sudah sampai di tenggorokan. Nah, setelah di tenggorokan ini Bang ditunda nih, diperlihatkan terlebih dahulu orang yang sedang sakaratul maut melotot aja. Makanya kalau kita perhatiin orang yang sakaratul maut Bang, kita bisik-bisikin ayo baca la ilaha illallah, udah nggak bakalan ngikutin. Karena kenapa? Karena pandangannya sudah sibuk melihat gambarannya kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan malaikat Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat turun berikan gambaran kepada si fulan yang sedang sakaratul maut. Itu malaikat Pak turun memberikan gambaran kepada orang yang sedang sakaratul maut. Gambarannya bagaimana? Tergantung bagaimana amal ibadahnya di dunia. Kalau si fulan itu amal ibadahnya di dunia bagus, ibadahnya nggak pernah ketinggal, sholatnya juga nggak pernah kosong, tasbihnya dan juga yang lain-lainnya, itu malaikat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada orang yang sedang sakaratul maut, yaitu melebarkan sayap yang sebelah kanannya. Sayap yang sebelah kanannya digambarkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala orang yang sedang sakaratul maut. Di situ digambarkan Bang bidadari surga. Kenikmatan surga, bahwasanya orang yang sakaratul maut itu sudah digambarkan oleh sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sibuk matanya melihat gambaran daripada sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau di dunianya nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, dan juga bentuk ibadah-ibadah yang lainnya ditinggalkan oleh dia, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala turun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sayap yang sebelah kiri. Mengkiaskan apa sayap yang sebelah kiri? Menggambarkan bahwasanya orang yang sedang sakaratul maut nih tempatnya, karena digambarkan di sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sebelah kiri banyak sekali siksaan-siksaan api neraka. Digambarkan siksaan-siksaan di dalam neraka seperti kalajengking dan juga ular-ular yang berbisa dan juga regaji mesin dan macam-macam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang pada sakaratul maut. Makanya matanya sibuk melihat gambarannya kelak nanti di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah beres diberikan gambaran oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka masuk lagi lah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya dari leher terus menarik. Menarik kemana? Menarik sampai ke embun-embunan. Setelah ditarik nyawanya sampai ke embun-embunan, habislah ini ceritanya manusia. Jadilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu proses pada waktu manusia meninggal dunia apabila ada sakaratul mautnya. Nah, setelah manusia itu meninggal dunia, apakah beres penghidupannya? Maka kita ini Pak mempunyai penghidupan beberapa tempat. Satu, penghidupan kita di alam rahim, 9 bulan 10 hari penghidupan kita ini di dalam kandungan perut ibu kita. Setelah beres kita dilahirkan, barulah namanya penghidupan dunia. Penghidupan dunia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 63 tahun, beres 63 tahun kontrak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke lubang kubur, namanya penghidupan alam barzah, yaitu penghidupan yang ketiga. Semodel almarhum ini, almarhum Nishin bin Minan, yakni ada penghidupannya hanya berganti tempat saja. Yang kemarin seminggu yang lalu masih penghidupan alam dunia, namun sekarang sudah penghidupan alam barzah ataupun alam kubur. Apakah orang yang sudah meninggal ini tidak menyaksikan kumpulnya orang di sini?
Apakah orang yang meninggal itu tidak bisa melihat dalam keluarganya? Di dalam keterangan satu hadis, satu keterangan yang diterangkan, yang dikatakan oleh Umar bin Dinar, bahwasanya kata Umar bin Dinar, ma min mayitin la yamutu illa wa huwa ya'lamu ma yakunu fi ahlihi ba'dahu. Tidaklah orang yang meninggal dunia kecuali dia mengetahui apa ma yakunu fi ahlihi, apa-apa yang diperbuat oleh keluarganya. Wa innahum liyugsilunahum, dan mayit tahu siapa-siapa yang ngemandiin nih. Wayak pinunahum, dan juga mayit tahu siapa yang ngebungkus nih mayitnya. Anak-anaknya dilihatin oleh almarhum pada waktu dipandiin, pada waktu ngebungkus, tahu semuanya almarhum tersebut. Fa innahum layan juru ilaihim, maka bahwasanya mayit bisa melihat kepada keluarganya semua. Ini mayit ngeliatin bang, almarhum Misin bin Minan ini tahu. Yang ikut tahlilannya siapa-siapa bisa ngelihat. Jangan kata orang yang tahlilan tuh, seandainya anak-anaknya, cucunya, mantunya pada waktu dia ziarah ke kubur, itu almarhum Misin bin Minan tuh tahu. Kalau toh seandainya mantunya, anak yang ikut ziarah, bukan hanya jentulannya doang yang dia bisa lihat, make bajunya juga mayit tahu siapa yang ziarah ini, bajunya warnanya apa, dan anak yang mana yang berziarah, anak yang mana yang mendoakan kepada orang tuanya. Ini mayit semuanya tahu Pak. Karena kenapa? Karena penghidupan kita cuman hanya beda aja, beda alam. Kita mah kagak bisa melihat dia, namun beliau mah bisa melihat kita. Tahu mayit, kerjaan anak-anaknya,